Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Ningsi 19 PGM 4 akan membahas materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran, apa ada anak-anak yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Nah, silakan Anak Emil. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Birobbi sidani ilman warzuqni wa'man. Amin. Terima kasih ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, Ibu mengecek hadiran dulu ya. Pertama, Emil Patrisya Dwi, Hadir, Bu. Andi Eka Fajirani, Hadir, Bu. Andi Iswahyuni, Renalda, Hadir, Bu. Astuti Ningsi. Hadir, Bu. Oke. Karena Ibu pada pekan lalu sudah menyampaikan materi mengenai operasi campuran bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Apakah masih ada yang ingat? Lupa, Ibu. Oke, silakan anak-anak Ibu kembali ya. Nah, operasi campuran bilangan bulat merupakan perhitungan yang melibatkan berbagai jenis hitung seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Oke. Di dalam materi Ibu, indikator yang akan kita bahas yaitu mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang kedua, operasi hitung campuran bilangan bulat yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak-anak ada yang tahu materi mengenai operasi campuran bilangan bulat, perkalian, dan pembagian? Nah, silakan dengarkan Ibu ya. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat bisa terdiri dari bilangan positif, bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Ketiga jenis bilangan ini bisa digambarkan dengan garis bilangan, yaitu bilangan negatif di sebelah kiri, bilangan nol di tengah, dan bilangan positif di sebelah kanan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat yang terdapat aturan perkalian tanda dengan ketentuan. Silahkan anak-anakku catat ya. Tandanya ada jikalau positif dikali dengan positif, maka hasilnya tetap positif. Dan jika positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Yang ketiga, jika negatif dikali dengan positif, maka hasilnya tetap negatif. Dan jika negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, dalam operasi pembagian bilangan bulat juga terdapat berlaku aturan seperti ini perkalian ya. Nah, kemudian di pembagian aturannya jikalau positif dibagi dengan positif, maka hasilnya tetap positif. Begitupun dengan jikalau positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Dan jika negatif
dibagi dengan positif, maka hasilnya tetap negatif. Kemudian, jika negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh. Silakan ya diperhatikan kemudian dikerjakan. Ibu akan memberikan contoh mengenai perkalian. Silakan anak-anakku naikkan kertasnya dan kerjakan perkalian yang Ibu berikan. Soalnya 12 dikali 25. Oke, silakan anak Emil naik untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Oke, jawabannya sangat betul. Berikan aplaus kepada teman-temannya. Kemudian Ibu akan membahas mengenai operasi pembagian bilangan bulat. Nah, operasi pembagian bilangan bulat merupakan salah satu operasi hitung yang membagi setiap bilangan menjadi beberapa bagian yang sama. Contohnya seperti 216 dibagi 8. Cara pengerjaannya silakan perhatikan Ibu ya, karena nanti Ibu akan berikan contoh soal lagi. 216 dibagi 8. Karena 21 tidak bisa dibagi dengan 8, maka kita menulis di sini 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Oke, dikurang ya, kurang habis. Jadi 6-nya ini turun. Nah, jadi di sini kita tulis 11 karena kita meminjam satunya di sini. Nah, 11 dikurang 6 sama dengan 5. Kemudian untuk mendapatkan hasil dari 56, kita bisa mencari kali-kali yang hasilnya 56. Misalnya 7 dikali 8 sama dengan 56. Oke, 56. Jadi hasilnya itu 27. Oke, sudah dipahami? Paham. Oke, Ibu akan memberikan tugas lagi ya. Tugas latihan. Silahkan dikerjakan. 144 dibagi 12. Silahkan anak-anakku kerjakan di kertasnya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kita bahas sama-sama ya. Silahkan disebutkan ya. 144 dibagi 12. Perkalian berapa yang bisa mendapatkan 14? Tidak bisa, Bu. Jadi kita tulis berapa di sini? 1. 1 dikali 12. 12. Oke, kita kurang habis ya. Jadi 4-nya turun. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya perkalian apa yang bisa mendapatkan 24? 12 kali 2. Oke, 12 ya. Kali 2. Nah, jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi hasil dari 144 dibagi 12 sama dengan 12. Oke, saya kira anak-anakku sudah paham ya mengenai perkalian dan pembagian. Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran bilangan bulat bisa terdiri dari
bilangan positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Ketiga jenis bilangan ini bisa digambarkan dengan garis bilangan, yaitu bilangan negatif di sebelah kiri, bilangan nol di tengah, dan bilangan positif di kanan. Untuk menyelesaikan soal bilangan campuran, kita bisa menggunakan operasi hitung campuran. Contohnya seperti minus 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12. Jika anak-anakku mendapatkan soal seperti ini, yang manakah yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang di dalam kurung atau yang perkalian? Yang di dalam kurung. Oke, yang di dalam kurung ya. Jadi kita turunkan di sini 12 minus 12 ditambah 17. Karena masing-masing angka memiliki tanda pengurangan dan penjumlahan, maka jikalau negatif ketemu dengan positif seperti yang Ibu tuliskan tadi, maka hasilnya tetap negatif. Jadi 12 dikurang 17 hasilnya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya itu positif. Karena nilai positif lebih tinggi dari nilai negatif. Maka hasil dari 12 minus 12 ditambah 17 sama dengan 5 dalam kurung ya. 5 dikali 8 ditambah 12. Jika di dalam kurung sudah kita kerjakan, ketika kita mendapat soal seperti ini, yang mana dahulu kita kerjakan? Perkaliankah atau penjumlahan? Perkalian. Oke, perkalian ya. Jadi 5 dikali 8 sama dengan 40. Nah, 40 ditambah 12. 40 ditambah 12 sama dengan 40 tambah 12 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 52. Ya, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat dengan 3 tanda hitung. Nah, jika ada tanda kurung pada perhitungan bilangan bulat, maka bilangan yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang Ibu tadi berikan contoh soal. Kemudian operasi sama seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian punya sifat yang sama, sehingga perhitungannya dilakukan sebelah kiri lebih dahulu. Dibandingkan dengan pengurangan dan penjumlahan, tanda hitung perkalian dan pembagian memiliki sifat yang lebih kuat. Ibu akan memberikan contoh seperti contoh 8 tambah 12 dibagi 3 dikali 2. Ini hampir sama ya dengan yang Ibu berikan tadi. Jadi karena di soal ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang ada di dalam kurung. 12 dibagi 3 hasilnya berapa? Ada yang tahu 12 dibagi 3 berapa? 4. Oke, 4. Jadi kita turunkannya 8 ditambah 4 dikali 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang perkalian dulu.
Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan berapa anak-anak? 16. Oke, jadi hasilnya adalah 16. Bagaimana anak-anak, sudah paham mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat? Sudah, Bu. Nah, agar anak-anakku semua lebih memahami bagaimana melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, coba kerjakan beberapa soal ini. Seperti 14 dikali 2 dikurang 10 dibagi 2 ditambah 8. Karena di dalam soal ibu terdapat 2 tanda kurung, maka yang lebih dulu kita kerjakan itu tetap 14 dikali 2. Jadi 14 dikali 2 hasilnya berapa anak-anak? 14 dikali 2. 2 dikali 2, 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 28 dikurang 10 dibagi 2 ditambah 8. Jadi kemudian yang kita kerjakan yaitu masih dalam kurung. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? Oke. 5 dikali 2 bisa mendapatkan 10. Oke, 10. Jadi hasilnya di sini kita turunkan ya. 28 ditambah 10 ditambah 5, sorry ya, ditambah 5 ditambah 8. Kemudian 28 dikurang 5 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi duanya tetap turun. Jadi di sini 23 ditambah 8. 23 ditambah 8 sama dengan 13 ditambah 3 ditambah 8 berapa? 11. 1. Simpan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 31. Jadi hasilnya yaitu 31. Karena materi ibu sudah dipahami, selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya silahkan dikerjakan. Silakan anak-anak catat bukunya ya. 24 dikali dalam kurung minus 12 dibagi 4 dikurang dalam kurung minus 10. Bagaimana anak-anak, soalnya sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, jikalau sudah jelas, ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu silakan Nak Emil pimpin doa kembali untuk sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi